di matematika aja. Nah, untuk yang malam ini yang mengajar adalah Kak Emil. Nanti Kak Emil akan pegang setelah saya close. Teman-teman silakan diperhatikan apa yang dibahas, ditelan aja dulu. Kalau memang ada yang kurang dimengerti, karena waktunya pendek ya, waktunya pendek, jadi telan aja dulu yang diinformasikan oleh Kak Emil. Nanti untuk tanya-tanyanya bisa di grup ya. Itu ada saya juga, ada Kak Emil juga di sana. Demikian, tanpa berpanjang kata, selamat belajar, selamat memulai program komputer bisnis digital yang dimulai dengan pengayaan matematika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Emil, silakan. Oke, makasih banyak Pak. Sebelumnya suara aku kedengeran nggak teman-teman? Aman. Oke, Kedengaran, sebelumnya Kak. kenalin, aku Karimah bisa panggil Kak Emil. Maaf karena agak terlambat nih, ada kendala teknis dan juga kendala jaringan. Oke, jadi hari ini kita akan mulai belajar untuk persiapan tentang TKA Matematika SMA Wajib. Nah, ini aku punya beberapa soal, nanti kita akan bahas setiap soalnya selama 1 jam ke depan. Nah, nanti mungkin setelah aku bahas soalnya, teman-teman untuk setiap soalnya bisa aku kasih waktu untuk bertanya gitu. Kalau misalkan memang ada yang kurang paham atau kurang jelas. Kalau misalkan aku juga ngejelasinnya terlalu cepat, boleh dikasih tahu aja di box chat atau langsung aja on mic ya teman-teman ya. Oke, untuk layar share screen aku udah kelihatan belum ya? Udah, Kak. Oke. Teman-teman juga boleh sambil catat di bukunya masing-masing gitu ya. Siapa tahu nanti bisa dipelajari lagi. Gitu. Nah, ya aku mulai untuk soal pertama ya. Nah, Kak Emil, ini punten, yang maaf. iya. Kak Emil, punten ganggu. Eh, Sebelum ini kita foto dulu deh, Oh buat ya, lapor. boleh boleh boleh. Ditutup dulu screen-nya. Boleh. Sip. Ulang ya, satu, dua, tiga. Ada yang mau open kamera lagi selain Salwa dan Kak Emil? Kayaknya kesian kalau berdua doang. Saya deh juga deh. Ada lagi yang lain yang mau open cam? Nggak ada. Mulai ya, satu, dua, tiga. Ulang, satu, dua, tiga. Sip. Thank you, Kamil. Ya, oke. Kita mulai dari soal pertama. Ini soalnya diberikan pertidaksamaan berikut. Ada X plus Y kurang dari sama dengan 6, 2X plus Y lebih dari sama dengan 6, Y lebih dari sama dengan X. Di mana ada fungsi fx juga, fx, y sama dengan 6X plus 5Y. Nah, jadi di sini kita penyelesaiannya yang pertama itu kita bisa cari dulu titik-titik dari setiap pertidaksamaan ini. Ada 3 pertidaksamaan. Yang pertama ada X plus Y kurang dari sama dengan 6. Nah, ini cara cara nyari titik dari sebuah persamaan garis itu bisa kita lakukan dengan kita substitusi nilai X dan nilai Y sama dengan 0. Yang pertama, X sama dengan 0. Kelihatan nggak teman-teman coret-coretan aku? Kelihatan, Kak. Oke, lanjut ya. Untuk X sama dengan 0 di persamaan yang pertama, kita substitusi X sama dengan 0, kita ganti nilai X jadi 0. 0 plus Y sama dengan 6. Nah, dari substitusi X sama dengan 0 ini, kita dapat 0 plus Y sama dengan 6. 0 plus Y itu sama aja artinya dengan Y, karena 0 plus Y berarti sama aja Y tidak ditambah dengan apapun ya teman-teman. Berarti tetap nilainya tetap Y. Y sama dengan 6. Nah, sekarang untuk persamaan yang pertama, udah kita dapat nilai Y sama dengan 6. Kemudian kita substitusi lagi persamaan yang pertama ini persamaan pertama ya teman-teman. Nah, kita substitusi persamaan pertama untuk nilai Y sama dengan 0 untuk menambahkan nilai X-nya. Nah, caranya sama seperti kita substitusi X sama dengan 0, jadi nilai Y-nya itu kita ubah dengan nilai 0 menjadi X plus, karena Y-nya diubah dengan 0, berarti X plus 0 sama dengan 6. X ditambah 0 berarti sama dengan X ya. X sama dengan 6. Untuk persamaan pertama didapat nilai X-nya sama dengan 6 dan nilai Y-nya sama dengan 6.
Nah, ini kalau kita ubah dalam bentuk titik sebagai titik gitu ya, titik X, Y, maka bisa dituliskan sebagai X, Y sama dengan, karena X-nya 6, berarti 6, dan Y-nya juga 6, berarti 6,6. Nah, berarti X plus Y kurang dari sama dengan 6 itu sama dengan titik 6,6 di koordinat kartesius. Lalu, untuk persamaan kedua dan ketiga juga kita lakukan cara yang sama. Untuk persamaan kedua, mungkin bisa aku taruh ini ya. Eh, nih. 2x plus y lebih dari sama dengan 6. Kita substitusi nilai x sama dengan 0, berarti, ini persamaan kedua ya teman-teman. 2 dikali 0 plus nilai y-nya tetap y, tidak kita ubah, sama dengan 6. Nah, 2 dikali 0 sama dengan 0. Sorry. 0 ya teman-teman. 0 plus y sama dengan 6. 0 plus y sama dengan y. 6-nya turun, berarti y sama dengan 6. Ini untuk x sama dengan 0, lalu kita lanjut ke substitusi y sama dengan 0. Sama juga dengan sebelumnya, berarti nilai y di 2x plus y ini kita ubah menjadi 0. Menjadi 2x plus y-nya dibagi jadi 0, plus 0 sama dengan 6. 6. 2x plus 0 berarti sama dengan 2x. 2x ya, sama dengan 6. Untuk cari nilai x-nya berarti cukup x sama dengan 6 dibagi koefisien variabel x, yaitu 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, kita dapat nih nilai x-nya 3, nilai y-nya 6. Kalau kita tuliskan lagi menjadi sebuah titik gitu ya, menjadi titik x, y, berarti nilainya adalah 3,6. Ini teman-teman. Oke, sebentar teman-teman. Oke, kita lanjut. Untuk persamaan ketiga itu Y lebih besar sama dengan X. Nah, sebetulnya untuk persamaan-persamaan seperti Y lebih besar sama dengan X, kemudian X lebih besar sama dengan Y, atau sebaliknya gitu ya. Kemudian untuk Y sama dengan 2, Y sama dengan 3, atau dan seterusnya, X sama dengan 2, X sama dengan 3, itu kalau misalkan digambar di koordinat kartesius, gambarnya itu seperti ini teman-teman. Kalau untuk Y lebih besar sama dengan X. Jadi nggak perlu nyari titik, sebetulnya nggak apa-apa. Ini untuk memudahkan teman-teman ya, untuk mempercepat pengerjaan gitu. Karena waktu ngerjain TKA atau SNBT itu kan waktunya cukup singkat ya untuk satu soal gitu. Jadi teman-teman bisa langsung aja untuk Y, persamaan Y lebih besar sama dengan X itu garisnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Oh, sorry. Ini ya, garis lurus kayak gini, diagonal. Ini anggap aja lurus ya teman-teman, garis lurus diagonal kayak gini. Ini Y, ini X. Oke, ini ya. Ini garis Y lebih besar sama dengan X. Nah, eh, dari titik-titik yang udah kita dapat tadi, titik persamaan pertama itu titiknya 6,6, persamaan kedua itu titiknya 3,6, itu kita pindahin ke koordinat kartesius. Nah, caranya seperti biasa, seperti pada umumnya, kita masukin nilai yang pertama dulu ya, titik pertama dulu nih, 6,6. 6,6 berarti kan X-nya 6. Ini anggap aja di sini ya teman-teman. Anggap aja 6 itu di sini. Kemudian Y6 itu anggap aja di sini. Nah, 6,6 itu berarti titik X-nya 6. Kemudian kita tarik ke
Y-nya sama dengan 6. Berarti kurang lebih di sini. Sini ya teman-teman. Nah, ini titik untuk persamaan yang pertama. Kemudian, begitu juga dengan persamaan yang kedua. Titik persamaan kedua itu kan kita dapat 3,6. Kita masukkan ke dalam koordinat kartesius. Kita tarik ke X sama dengan 3. Misalkan di sini ya. Nah, 3. Kemudian untuk Y-nya sama 6. Nah, berarti kita tarik seperti ini. Ini untuk titik. Tapi untuk soal nomor satu ini, yang dibutuhkan adalah bentuk garisnya, teman-teman. Jadi, gimana kalau bentuk garis? Kalau bentuk garis cukup teman-teman tarik aja dari misalkan ini titik yang pertama ya, 6,6. Berarti X-nya 6, Y-nya 6. Nah, ini ditarik aja teman-teman untuk melewati kedua titik tersebut. Misalkan gini ya. Gini. Nah, gitu. Sama juga untuk yang persamaan kedua, 3,6 berarti tarik garis yang melewati titik X sama dengan 3 dan titik Y sama dengan 6. Kurang lebih berarti kayak gini. Nah, itu teman-teman. Nah, dari sini kalau kita udah punya ketiga persamaan ini udah kita ubah nih jadi garis. Nah, itu berarti kita tinggal tentuin daerah arsirnya. Daerah arsirnya bisa kita lihat dari tanda-tanda pertidaksamaannya ini, teman-teman. Nah, kalau tandanya kurang dari sama dengan atau kurang dari, itu berarti area arsirnya di bawah dari garis yang dibentuk gitu ya. Misalkan garis 6,6 itu tandanya adalah kurang dari sama dengan garis 6,6 yang ini ya. Ini kurang dari sama dengan berarti arah arsirnya ke bawah, teman-teman. Ke bawah itu maksudnya gimana? Berarti yang sebelah sini nih, yang ada di bawah garis. Nih, yang ada di bawah garis 6,6. Bukan yang ke atas garisnya. Nah, itu teman-teman. Itu daerah arsirnya. Nah, terus gimana kalau yang tandanya lebih dari sama dengan? Kalau lebih dari sama dengan, daerah arsirnya itu dia di atas garis yang dibentuk. Misalkan, ini ada tanda lebih dari sama dengan, titiknya itu kan 3,6. 3,6 tadi garisnya adalah yang ini. Nah, karena dia tandanya itu lebih besar sama dengan, berarti daerah arsirnya adalah yang di atas garis 3 dan 6 ini. Gitu teman-teman ya. Jadi dia ke sana, arah arsirnya. Sedangkan tadi yang 6,6 itu, arah arsirnya ke bawah sini. Gitu. Nah, untuk yang Y lebih besar sama dengan X itu, teman-teman, daerah arsirnya adalah ke sana, teman-teman. Karena apa? Kita bisa cari tahunya sebenarnya dengan cara memasukkan nilai di sebuah titik tertentu. Misalkan kita ambil titik yang ada di atas garis satu titik di atas garis dan satu titik di bawah garis, gitu ya. Nah, misalkan untuk garis yang Y lebih besar sama dengan X nih, yang ini nih, yang miring ya, yang miring lewat tengah-tengah ini. Misalkan kita ambil titik minus satu, ini minus satu di sini ya, koma satu misalkan ya di sini. Ketika di sini nih teman-teman, minus 1,1. Nah, itu kalau kita masukin ke Y lebih besar sama dengan X, hasilnya betul atau salah. Itu bisa kita cari tahu. Misalkan Y-nya tadi kan kita masukin titiknya min 1,1 ya. Koma 1. Ini satu ya teman-teman. Nah, ini. Kita masukin ke Y lebih besar sama dengan X. X-nya min 1. Nih, kita ganti min 1. Y-nya kita ganti 1. Nah, di sini bisa kita lihat apakah benar satu itu lebih besar atau sama dengan dari min satu. Jawabannya udah pasti benar dong, positif akan selalu lebih besar daripada negatif gitu ya. Berarti kalau misalkan jawaban di titik itu benar, daerah arsirnya adalah ke arah titik itu. Nah, maksudnya gimana? Karena tadi kita coba di titik min 1,1, letaknya itu ada di sini, berarti arah arsir garis dari Y lebih besar sama dengan X yang miring ini, arah arsirnya mengarah ke sana teman-teman, ke arah atas. Sekarang kita coba yang di bawah garis Y lebih besar sama dengan X ya. Misalkan 1,1 nih ya, di sini titiknya. Coba kita masukin sekarang, kalau X-nya 1, Y-nya 1. Nah, atau kalau kita lanjutin ke bawah lagi gitu ya.
kalau X-nya itu lebih besar, misalkan X di sini 2, terus Y-nya 1, berarti kan posisinya di sini nih. Nah, di sini. 1 itu kan lebih kecil daripada 2. Berarti nilai ini salah. Kalau salah, berarti daerah arsirnya bukan ke arah titik tersebut, gitu ya teman-teman. Nah, ini kalau kita satuin daerah arsirnya, tadi kan yang X plus Y lebih kecil sama dengan 6,6 ini ya, garis 6,6, itu kan kurang dari sama dengan. Nah, berarti kan ke bawah nih teman-teman, arahnya ke sini. Daerah arsirnya arahnya ke sini ya. Nah, kalau untuk yang 2X plus Y lebih besar sama dengan 6. Garisnya yang ini nih, yang lewat 6 sama lewat 3. Nah, itu karena lebih besar sama dengan, eh, tandanya lebih besar sama dengan, maka arah aksnya ke atas. Sini teman-teman, ke atas ini. Ya. Terus tadi yang Y lebih besar sama dengan X, arah arsirnya ke sini. Nih, ke sini arah arsirnya. Nah, dari daerah arsir ini, cara menentukan yang mana yang merupakan daerah fungsi adalah daerah yang terkena arsiran paling banyak. Paling banyak di sini berarti posisinya karena kita punya 3 persamaan, maka daerah yang menjadi fungsi itu bisa daerah yang mendapatkan ketiga arsiran dari garis tersebut. Daerahnya yang mana? Daerahnya itu yang ini teman-teman nih. Yang segitiga ini nih. Sorry, sorry. Yang ini. Ini ya daerah arsirnya ya. Daerah fungsinya jawabannya ini. Nah, terus di sini ada pertanyaan. Daerah penyelesaian berbentuk segitiga, benar atau salah? Nah, dari gambar yang tadi, gambar yang sudah kita buat di koordinat kartesius, itu kita bisa lihat bahwa daerah arsirnya memang berbentuk segitiga. Yang ini ya teman-teman tadi. Nah, semoga kursor aku kelihatan ya teman-teman. Yang ini tadi. Yang kena arsiran dari ketiga garis tersebut. Nah, itu eh, bentuknya segitiga. Berarti pernyataan yang pertama itu benar. Nah, ini benar ya, pernyataan pertama. Ini benar. Lalu ada pernyataan kedua. Nilai maksimum fungsi objektif adalah 30. Nah, ini kita bahas untuk nilai maksimum dari sebuah fungsi. Fungsinya yang mana? Fungsinya itu yang ini, teman-teman. Nih, fungsinya. Yang ini. Yang f(x, y) sama dengan 6x plus 5y. Ini merupakan fungsi, sedangkan ini adalah sebuah pertidaksamaan. Nah, fungsi ini dipakai buat kita bisa cari nilai dari daerah fungsi yang udah kita dapat. Daerah fungsi yang dimaksud itu yang ini tadi teman-teman. Yang berbentuk segitiga, yang kena arsiran dari ketiga persamaan tersebut, tidak samaan tersebut ya. Nah, caranya gimana buat kita tahu berapa nilainya? Itu kita bisa masukin titik-titik yang membentuk daerah fungsi tersebut ke dalam fungsi ini. Nah, misalkan di sini, ini ada 3 titik, karena segitiga ya, berarti ada 3 titik. Titik pertama itu yang ini titik pertama, berarti kalau misalkan kita tulis ya, titik pertama itu kan uh, Y-nya 6, tapi X-nya 0, berarti 0,6. Ini tanda kurung. Nah, titik kedua, itu di sini. Nah, titik kedua ini kalau kita gambar koordinatnya itu dengan rapi dan benar, itu bisa diperoleh titik sebentar ini. 2,2. Nah, terus titik ketiga di sini itu nilainya sebentar.
Nilainya, nah, teman-teman, aku udah bikin tapi di mana nih ya? Bentar ya. Ini 3,3 ya. Jadi nanti kalau misalkan ini gambar garis dan koordinatnya itu di gambar dengan rapi gitu ya, pakai buku yang kotak-kotak itu. Jadi titik-titiknya tuh presisi gitu, teman-teman bisa dapetin angka-angka ini. Nah, dari ketiga titik ini, titik satu, titik dua, titik tiga, yang merupakan titik yang menyusun daerah arsir, itu kita masukin ke dalam nilai fungsi ini, teman-teman. Cukup dengan masukkan nilai X dan juga nilai Y. Misalkan untuk titik yang pertama, nilai X-nya 0. 6, aku kerjain di mana? Di sini ya, teman-teman, semoga kelihatan. 6 dikali 0 ditambah 5 dikali 6. Berarti 6 kali 0 sama dengan 0, 6 kali 5 plus 6 kali 5 sama dengan 30. Berarti untuk titik pertama itu menghasilkan nilai fungsi sebesar 30. Lalu untuk titik kedua, 2,2, kita masukin 6 dikali 2 ditambah 5 dikali 2. 6 kali 2 itu 12, 5 kali 2 itu 10. 12 ditambah 10 sama dengan 22. Nah, untuk titik ketiga, kita masukin 6, sorry, 6 dikali 3 ditambah 5 dikali 3. Nah, berarti 18, sorry, tambah 15. Hasilnya sama dengan 33. Nah, kita udah dapet nih fungsi nilai-nilai fungsinya ya dari ketiga titik. Nah, di pernyataan kedua itu nilai maksimum fungsi objektif adalah 30. Nah, kita bisa lihat dari perhitungan yang udah kita punya, kita lakuin, bahwa dari ketiga titik tersebut menghasilkan nilai fungsi yang pertama itu 30, kemudian 22 dan 33, di mana nilai maksimum atau nilai terbesarnya itu bukan 30 tapi 33. Berarti pertanyaan yang kedua ini salah. Salah. Nah, terus untuk pernyataan yang ketiga, nilai minimum fungsi objektif terletak di titik 2,2. Nah, kita cari dulu nih dari nilai-nilai fungsi yang udah kita dapat nih, yang 30, 22, dan 33 ini, yang mana yang paling kecil? Yang paling kecil itu kan berarti yang 22 ya. Nah, angka 22 ini dia didapat dari titik yang mana dan titik berapa? Kalau kita lihat 22 itu kan dari titik yang kedua ya. Nah, titik yang kedua ini kalau kita balik ke sini, titik yang kedua itu titiknya yaitu 2,2. Berarti nilai minimum sebesar 22 itu diperoleh dari titik 2,2. Berarti untuk pernyataan yang ketiga, nilai minimum fungsi objektif terletak di titik 2,2 itu benar. Nah, untuk nomor satu cukup sekian. Dari teman-teman, mungkin aku persilakan dulu untuk bertanya kalau misalkan memang ada yang belum jelas atau masih bingung. Boleh langsung on mic, teman-teman. Gimana nih? Udah paham berarti ya? Boleh kalau misalkan mau tanya di chat juga.
Kalau aman atau paham, mungkin bisa kasih reaction atau eh, tulis nomor satu di chat box, biar aku bisa lanjut ke nomor dua. Yuk, teman-teman ditunggu reaction atau chat, tulis nomor satu di chat box, biar aku bisa lanjut nomor dua kalau memang teman-teman udah paham. Tapi kalau misalkan mau nanya, langsung on mic aja. Oke, thank you, Salwa, Hesti. Teman-teman yang lain gimana nih? Ananda, thank you ya. Wisnu juga. Oke, makasih Dwi Putri. Oke, Zareta sama Anissa juga berarti udah aman ya. Oke, sip. Berarti aku lanjut ya teman-teman. Untuk ini mungkin aku hapus dulu. eh Coret-coretan yang ini aku hapus ya teman-teman. Boleh di SS dulu mungkin kalau mau kalau mau di SS atau yang belum sempat nulis, aku kasih waktu 3 detik ya. 3, 2, 1. Oke, sip. Aku lanjut ke nomor 2. Ini nomor 2. Pertanyaannya yaitu bentuk akar dari A pangkat 5/4 adalah... Nah, untuk nomor 2 ini sebenarnya bisa dibilang cukup simpel ya teman-teman. Karena eh, untuk menjawabnya sebenarnya hanya perlu mengingat atau menghafal bahwa ada rumus bentuk-bentuk atau rumus-rumus tertentu dari matematika yang memang bisa dihafal untuk mempercepat pengerjaan teman-teman gitu. Jadi kalau ada bentuk A pangkat B per C, kemudian akan diubah menjadi bentuk akar, itu sama dengan A pangkat C, sorry, sorry. Bentar, bentar. A pangkat B akar dari C. Ini. Ini adalah bentuk persamaan yang mungkin teman-teman bisa ingat karena lumayan banyak keluar dari soal-soal ujian di sekolah atau TKA-TKA kayak gini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada bentuk A pangkat B per C itu sama dengan A pangkat B akar C. Nah, di soal nomor 2 ini bentuknya sama kayak gini teman-teman. A pangkat 5/4. Kalau kita samakan misalkannya dengan bentuk yang atas ini, yang A pangkat B per C, berarti 5 itu sama dengan B, 4 itu sama dengan C. Kemudian di pilihan jawabannya ini bentuknya akar, diubah menjadi bentuk akar. Nah, kita ikutin aja bentuk yang ini. Berarti A pangkat B. B itu kan tadi 5 ya. Pangkat 5, kemudian akar dari C. C itu di sini 4. Udah, berarti jawabannya 4 akar A pangkat 5. Cukup kayak gini aja teman-teman, jawabannya C. Ini ya. Oke, nomor 2, apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Ada yang bingung mungkin dengan penyelesaian dari nomor 2 ini?
Oke, dapat dipahami ya. Karena mungkin cukup simpel gitu ya caranya. Nggak sepanjang yang tadi nomor satu. Oke, kalau udah aman, aku lanjut ke nomor 3 ya teman-teman. Ini mungkin aku kasih waktu dulu juga untuk siapa tahu ada yang mau screenshot buat yang tadi belum nulis gitu. Atau buat dipelajari lagi, aku kasih waktu ya. 3 detik. Mungkin 3, 2, 1. Oke, ini aku hapus ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini soalnya diberikan data berurutan X min 1, kemudian 2X min 1, ada 2X, terus 3X, 5X min 3, 4X plus 2, 6X plus 3. Diketahui juga jangkauan antar kuartil data tersebut adalah 11. Maka pernyataan yang benar tentang data tersebut adalah, nah, di sini ada pernyataan pertama, median. Pernyataan kedua, rata-rata. Pernyataan ketiga itu kuartil ketiga. Pernyataan keempat, jangkauan. Nah, teman-teman cukup fokus aja ke pernyataan di sini untuk membuktikan apakah keempat pernyataan ini benar gitu ya. Nah, dari data-data ini kita bisa lihat bahwa totalnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 data. 7 data, oke? Nah, dari 7 data ini untuk bisa menjawab keempat pernyataan ini, kita fokus ke ini. Sebenarnya ini merupakan sebuah apa ya, hint yang teman-teman perlu perhatikan. Jadi, diberitahu bahwa jangkauan antar kuartil data tersebut adalah 11. Nah, sebelumnya mungkin aku jelasin sedikit ya. Kuartil ini adalah bisa diibaratkan dengan membagi data ke dalam 4 bagian sama besar gitu teman-teman. Jadi karena dibagi menjadi 4 akan ada kuartil 1, kuartil 2, dan juga kuartil ketiga. Kuartil 1 itu biasanya disebut dengan kuartil bawah, kemudian kuartil 2 juga disebut sebagai dengan median atau nilai tengah. Jadi kuartil 2 itu sama aja kayak nilai tengah atau median. Kemudian kuartil ketiga itu biasanya disebut dengan kuartil atas. Nah, di sini dikasih tahu bahwa jangkauan antar kuartil data tersebut adalah 11. Nah, apa yang dimaksud dengan jangkauan antar kuartil data? Jangkauan antar kuartil data itu adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Nah, diketahui bahwa selisihnya itu adalah 11. 11 ya teman-teman. Sekarang, di mana kita bisa tahu nilai-nilainya? Itu yang pertama kita harus tahu dulu rumus dari mencari kuartil. Jadi, kuartil itu untuk data tunggal ya teman-teman. Ini merupakan data tunggal. Kalau misalkan ada bentuknya, misalkan di soal yang lain gitu ya, nanti ada bentuknya datanya itu seperti rentang. Rentang misalkan data yang pertama, kelompok yang pertama itu datanya 1 sampai 10, kemudian ada lagi data 11 sampai 20 gitu. Nah, itu kalau misalkan dia ada rentang atau range ya, itu merupakan data kelompok. Tapi kalau misalkan datanya seperti ini, seperti yang ada di soal nomor berapa nih? 3 ya. Soal nomor 3 ini itu dianggap sebagai data tunggal, di mana untuk data tunggal sendiri rumus mencari kuartil yaitu X N plus 1 dibagi 4. Ini kuartil. Ini kuartil ya teman-teman. Nah, em, untuk X sendiri ini merupakan eh, kuartil gimana ya? Kuartil keberapa gitu. X ini adalah nomor kuartil. N itu adalah jumlah data, banyaknya data. Baik, ini banyaknya aja takut salah.
Tangkap ya. Banyaknya data. Nah, N di sini untuk nomor 3 berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. N-nya sama dengan 7. Oke. Lalu, eh, dari informasi yang diketahui bahwa jangkauan antar kuartil data tersebut adalah 11, kita bisa cari tahu nih, kuartil pertama, berarti kita butuh data dari kuartil pertama dan kuartil ketiga. Nah, untuk nyari dari kuartil pertama itu, berarti kita masukkan nih, X-nya 1, N-nya 7, plus 1, dibagi 4. Satu itu dari ini ya teman-teman, karena kita lagi nyari kuartil pertama nih, makanya kita masukin X-nya itu 1. Nah, berarti 1, kita lanjut ya, 1 dikali 7 plus 1 sama dengan 8, dikali 8, dibagi 4. Nah, ini coret, coret, 2, 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, maksudnya gimana? Q1 sama dengan 2, berarti untuk kuartil pertama itu terletak di data nomor 2. Data nomor 2 di sini berarti adalah 2X min 1. Jadi perlu teman-teman perhatikan juga bahwa kalau kita mencari kuartil itu, yang diketahui atau yang diperoleh adalah data keberapanya, bukan nilai kuartilnya gitu ya teman-teman. Bukan nilai datanya, tapi urutan data keberapanya. Misalkan kayak tadi, Q1 kita dapat 2, berarti tandanya kuartil 1 itu ada di data kedua. Data kedua kita lihat dari urutan datanya adalah 2X dan 1. Berarti 2X dan 1 ini adalah nilai dari kuartil pertama atau kuartil 1. Lalu kita butuh kuartil ketiga karena untuk bisa cari tahu dari jangkauan antar kuartilnya ini. Nah, ketiga di sini berarti 3 dikali sama 7 plus 1 dibagi 4. Sama dengan 3 dikali 7 plus 1 sama dengan 8 ya. Dibagi 4. Sama, ini coret-coret. 2, 4 bagi 8 bagi 4. Kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, berarti kuartil ketiga ini terletak di data yang ke-6. Kita lihat dari soal data ke-6 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data ke-6 adalah 4X plus 2. Nah, udah ketemu nih kuartil satunya 2X min 1, kuartil tiganya itu 4X plus 2. Nah, dari nilai dari kuartil-kuartil ini kita bisa masukin ke jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil itu biasanya ditulisnya dengan simbol H, teman-teman. H atau jangkauan antar kuartil adalah Q3 min Q1. Di mana kita diberitahu bahwa nilainya adalah 11. 11 sama dengan Q3-nya di sini kita masukin nih teman-teman nilai yang tadi. Ini ketiga ya. 3 sama dengan 4X plus 2 dikurangi Q1. Ini Q1 ya. Dikurangi 2X min 1. Jangan lupa pakai tanda kurung karena eh, minus di sini itu berlaku untuk semua data ini ya. Untuk kedua data ini, untuk variabel X dan juga konstantanya. Ini aku lanjut ke bawah sini, teman-teman. Bentar. Ini ya. 11 sama dengan 4X plus 2. Ini dikali pelangi gini, teman-teman. Udah pada tahu lah ya dari mungkin jenjang-jenjang sebelumnya gitu untuk perkalian seperti ini. Ini kita kali minus dikali 2X berarti min 2X
minus dikali minus 1. Minus kalau minus sama dengan plus, berarti plus 1. Ini. 11 sama dengan eh, variabel yang sama kita jumlahkan. Di sini ada variabel x, 4x ketemu dengan minus 2x. Berarti gini ya, kita urutin aja ya biar eh, teman-teman gak bingung. Kita satu ini yang x barengan sama x, yang angka ketemu sama angka gitu ya. Plus 1. 11 sama dengan, karena variabelnya sama, berarti tinggal kita kurangin aja koefisiennya. 4 dikurangi 2. 2 berarti ya, 2x plus 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, ini aku lanjut dulu ya. Di sini ya teman-teman. 11 sama dengan 2x plus 3 ya. 2x plus 3. Kemudian karena 3 ini sama aja, sama dengan konstanta kayak 11, kita pindah ini 3-nya ke kiri, biar ketemu 11. Nah, kalau pindah ruas, berarti eh, tandanya akan berubah. Yang awalnya plus akan menjadi minus, yang awalnya minus akan berubah menjadi plus. Di sini 3 awalnya plus, kemudian kita pindah ke ruas kiri, berarti menjadi minus. Minus 3 sama dengan 2x. Yang di ruas kanan sisa 2x karena 3-nya udah pindah ke sebelah kiri ya, teman-teman. Lalu 11 dikurangi 3, itu hasilnya 8, sama dengan 2x. Nah, kita cari x-nya. X sama dengan 8 dibagi 2. X sama dengan 4. Oke, kita tahu nih di sini x-nya udah dapet nilai nilai x-nya ya. X sama dengan 4. Nah, lalu sekarang kita coba masukkan nilai x ini ke dalam data untuk bisa menjawab pernyataan-pernyataan yang diberikan pada soal. Nah, di pernyataan pertama itu diketahui bahwa mediannya adalah 10. Nah, untuk mencari median, kita bisa pakai rumus kuartil juga, teman-teman. Rumus kuartil kedua ya. Ki kedua, ini berarti sama dengan 2 dikali 7 per 1 per 4. 2 dikali 8, ini dikali ya, per 4. Coret-coret, 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti eh, median itu terletak di data nomor 4. 1, 2, 3, 4. Ini mediannya teman-teman, 3x. Nilai tengahnya median. Nah, karena kita udah ketemu eh, mediannya dan kita juga udah punya nilai x, tinggal masukin aja. Tadi kan nilai x kita dapat sama dengan 4 ya. Nih, kita dapat nilai x sama dengan 4. Kalau kita masukin ke data nomor 4 nih, 3x, data median. 3x. 3x kalau kita substitusi x-nya menjadi 4, berarti sama dengan 3 dikali 4. Sama dengan 12. Berarti untuk pernyataan pertama bahwa mediannya adalah 10, itu salah ya teman-teman. Ini salah. Lalu kita kita ke pernyataan nomor 2. Rata-ratanya adalah 13. Nah, untuk rata-rata itu kan bisa kita cari dengan cara menjumlahkan semua data yang ada dibagi dengan banyaknya data. Nah, di sini kita jumlahin x min 1 ditambah 2x min 1 ditambah 2x tambah 3x tambah 5x min 3 tambah 4x min 2 ditambah 6x plus 3. Coba aku hitung di sini. Ini aku jumlahin, aku rutin sesuai dengan variabelnya. Variabel dulu ya, x ketemu ditambah dengan 2x, kemudian ditambah lagi dengan 2x, ditambah lagi 3x, tambah lagi 5x, ditambah lagi 4x, tambah lagi 6x.
Nah, it's uh, 6x. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari data-data ini, teman-teman. X, 2x, 2x. Jadi aku tambahin dulu yang variabel x-nya. Baru aku rutin yang angka-angkanya nih, yang konstanta-konstantanya. Di sini ada, sorry, ada X ya. Ada -1 yang pertama. Terus ada lagi -1 angkanya. Ini kosong, nggak ada, konstantanya juga nggak ada. Lanjut ke -3. Terus ada +2, ada +3 yang terakhir. Nah, kalau ini kita jumlahin berarti X tambah 2X, 3X. 3X tambah 2X, 3 tambah 2 berarti 5. 5 ditambah 3, 8. 8 ditambah 5 berarti 13. 13 ditambah 4 itu 17. 17 ditambah 6 hasilnya 23. Berarti ada 23X. Nah, untuk angkanya -1 ditambah -1 berarti -2. Kemudian -2 ditambah -3 berarti -5. Nah, -5 ditambah 2 berarti -3. Nah, -3 ditambah 3 itu sama dengan 0. Plus 0 berarti ya. Nah, 23x, kita ketemu nih untuk jumlah semua data itu adalah 23x. Jumlah semua data itu 23x. Nah, di pernyataan kedua, diketahui bahwa rata-ratanya adalah 13. Nah, rata-rata adalah nilai dari total jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Berarti 23x ini dibagi dengan banyaknya data. Datanya jumlahnya ada 7 ya. Nih, 7. Bagi 7 itu sama dengan 13. Kalau dari pernyataan nomor 2 ya. Nah, ini coba kita masukin. Benar apa enggak nih kalau kita masukin X-nya sama dengan 4, sesuai dengan hasil perhitungan yang kita dapat. Benar nggak bahwa 23 dikali 4 dibagi 7. 23 dikali 4 itu berarti hasilnya 92 kalau nggak salah. 92 ya. Coba nanti teman-teman juga boleh koreksi kalau misalnya ada yang salah ya. Dibagi 7. Hasilnya itu adalah kurang lebih 13,143. Nah, 13,143. Kalau misalkan kita sesuaikan dengan em, pernyataan dari nomor 2 ini, rata-ratanya ada 13. Sebenarnya bisa dikatakan juga kurang tepat ya teman-teman, karena kita dapatnya 13 sekian gitu, 13,143. Jadi ini bisa kita anggap juga sebagai salah. Lalu untuk pernyataan nomor 3, kuartil ketiganya adalah 17. Kuartil ketiga tadi kan kita udah hitung ya. Kita udah hitung, didapat bahwa kuartil ketiga itu nilainya 4x plus 2. Kalau kita masukin nilai x sama dengan 4, berarti 4 kali 4 plus 2. 4 kali 4 itu 16. 16 tambah 2 sama dengan 18. Berarti pernyataan ketiga ini kurang tepat juga ya teman-teman. Nah, sekarang yang pernyataan keempat. Jangkauannya adalah 24. Nah, jangkauan itu apa? Jangkauan itu adalah biasanya dihitung dari selisih nilai data pertama dengan data terakhir. Data terkecil dengan data terbesar gitu ya teman-teman biasanya. Nah, kalau kita hitung data X-1 ini yang pertama, yang terakhir adalah 6X plus 3. Kalau 6X plus 3 ini kita kurangi dengan X-1, di sini 6X plus 3 dikurangi X minus 1.
6x plus 3, ini sama juga, ini dikali pelangi gini ya teman-teman. Berarti min x, min dikali min 1 berarti plus 1. Ini 6x ketemu min x. 6 dikurangi 1 berarti 5x. 3 ditambah 1 berarti 4. 5x plus 4. Nah, sekarang udah ketemu kayak gini, kita masukin lagi nilai x-nya sama dengan 4, buat kita tahu sebenarnya nilainya itu berapa. Nah, kalau kita masukin nilainya x sama dengan 4, berarti sama dengan 5 dikali 4 ditambah 4. 5 kali 4, 20. Tambah 4, berarti 24. Nah, sekarang kita lihat apakah pernyataan nomor 4 ini sama. Jangkauannya ada 24. Nah, berarti nomor 4 ini bisa dikatakan pernyataannya benar ya teman-teman. Nah, ini. Oke. Cukup banyak nomor 3 karena pernyataannya juga yang eh, apa ya, yang dibuktikan cukup banyak, ada 4 poin. Eh, Penjelasannya kurang lebih seperti ini dari teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung unmic ya teman-teman. Yang masih bingung karena mungkin kepanjangan atau aku kecepatan menjelaskannya gitu ya. Gimana nih teman-teman? Boleh kasih jawaban mungkin di chat box atau reaksi. Bingung kah? Atau oke kak udah aman, udah paham gitu. Ini siapa nih? Kaishin. Kaishin ini artinya bingung atau oke nih? Emoji yang pertama kayaknya agak shock gitu ya. Teman-teman yang lain gimana? Udah rumusnya banyak? Iya, rumusnya lumayan banyak emang teman-teman untuk nomor 3 ini. Yang perlu di perhatikan ini sebenarnya adalah rumus dari yang pertama-tama teman-teman harus tahu ya. Itu adalah rumus dari cara mencari kuartil. Ini teman-teman yang aku kotakin. Nah, nih, ini. Rumus cara mencari kuartil yang pertama. Ini dulu teman-teman harus pahami dan teman-teman harus ingat gitu ya. Bahwa cara mencari kuartil adalah X dikali N plus 1 dibagi 4, di mana X itu adalah nomor dari kuartil yang ingin kalian cari. Misalkan kalian mau cari kuartil pertama, berarti X-nya masukin 1. Kalau kalian mau cari kuartil ketiga, X-nya masukin 3. Gitu ya. Nah, sedangkan N itu adalah banyaknya data. Diperoleh dari mana? Biasanya mungkin udah dikasih tahu bahwa ada, misalkan ada 10 data, oh berarti N-nya sama dengan 10. Nah, kalau kayak gini, ini kan dari soal nggak ngasih tahu ada berapa datanya ya, tapi kita bisa hitung jumlahnya itu ada 7 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N-nya berarti 7 gitu. Nah, nanti tinggal masukin aja, kalau misalkan teman-teman mau nyari kuartil 1 nih, kayak yang ini nih. Yang ini, kuartil 1 berarti X-nya masukin. 1 dikali N-nya 7 plus 1 dibagi 4. Tinggal dihitung, nanti ketemu hasilnya misalkan 2 ya teman-teman. Hasilnya 2. Nah, itu berarti kuartil pertama atau kuartil 1 ada di data nomor 2. Teman-teman lihat lagi ke data. Data nomor 2 tuh yang mana atau berapa gitu ya. Nah, kalau di sini data nomor 2 itu adalah 2x dan 1. Berarti ini adalah kuartil 1. Kuartil 1. Kalau kuartil 3 tinggal diganti x-nya jadi 3. Dapat hasilnya 6. Berarti kuartil ketiga itu terletak di data nomor 6. Teman-teman lihat ke data, urutin nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 4x plus 2. Berarti ini adalah kuartil ketiga. Itu, teman-teman. Nah, kalau udah tahu kuartil 1 mana, kuartil 2 mana, kuartil 3 mana, nah, teman-teman tinggal bukan hafal juga ya, harus paham bahwa jangkauan itu biasanya didefinisikan sebagai selisih. Nah,
Tapi tergantung konteks. Misalkan di sini jangkauan antar kuartil data. Berarti yang dimaksud adalah selisih dari kuartil ketiga atau kuartil teratas gitu ya, dengan kuartil paling bawah atau kuartil satu. Nih, ini adalah jangkauan antar kuartil. H sama dengan Q3 minus Q1. Yang teman-teman masukin di sini adalah datanya. 4x plus 2 nih tadi ya kan, kuartil 3, terus kuartil 1 adalah 2x min 1. Em, Mungkin nanti kalau misalnya masih bingung, akan bingung juga gitu. Yang dimasukin adalah angka 2 ini atau datanya gitu ya. Nah, teman-teman harus catat bahwa yang dimasukkan ke sini adalah datanya. Jadi yang 2x min 1, yang 4x plus 2, dan seterusnya gitu teman-teman. Lalu kalau udah dari sini, teman-teman bisa operasi perhitungan biasa, dikurang dan ditambah gitu ya. Nanti ketemu hasilnya, karena variabelnya cuma satu, variabel x, nanti bakal ketemu hasil x-nya berapa. Di sini x sama dengan 4. Nah, X sama dengan 4 ini bisa disebut sebagai modal teman-teman buat jawab setiap pernyataannya. Atau simpelnya teman-teman seenggaknya bisa tahu berapa nilai real dari data-data ini. Ini kan datanya masih X min 1, 2X min 1, kita nggak tahu nih berapa ya kan. Tapi kalau teman-teman udah punya nilai X eh, dari perhitungan jangkauan antar kuartil ini, teman-teman bisa masukin misalkan nilai X-nya ke sini. Berarti 4 min 1. Berarti data pertama itu nilainya 3 gitu, teman-teman. Dan seterusnya gitu. Nah, untuk median, median itu adalah nilai tengah atau biasanya kuartil kedua. Biar nggak banyak-banyak rumus, teman-teman bisa pakai ini, rumus kuartil, kuartil kedua. Ya. Terus untuk rata-rata itu seperti perhitungan rata-rata pada umumnya itu adalah dijumlahin dulu semuanya, baru dibagi baru dibagi jumlah atau banyaknya datanya. Di sini banyaknya data itu ada 7. Terus rata-ratanya bisa kalian cari dengan jumlahin dulu nih data-datanya. Kayak ini tadi. Dijumlahin, terus dibagi 7. Karena datanya itu masih X di sini ya. Kalian masukin dulu X-nya. X-nya tadi 4, kalian masukin ke sini. 23 dikali 4 jadinya. 23 dikali 4 dibagi 7. Atau kalau misalkan kalian nggak mau nih ngitung ngitung X, X-nya gini. Kalian bisa masukin dulu nilai X4 ini ke data masing-masing. Misalkan tadi berarti nomor 1 datanya 3. Nomor 2 datanya 4 kali 2 min 1 berarti 8 min 1, 7. 3 tambah 7 tambah sekian, tambah sekian, tambah sekian, tambah sekian. Baru dibagi 7. Gitu. Itu sama aja teman-teman ya. Nah, kuartil ketiga tadi udah nemu nih. Kuartil ketiganya kan sekian ya, 4X plus 2. Tinggal dimasukin aja. Tinggal diganti nilai X-nya jadi nilai X yang teman-teman dapat tadi. X sama dengan 4. Dimasukin X-nya berarti jadi 4 dikali 4 ditambah 2. Nah, di sini nomor 4 ada lagi nih, jangkauan. Perlu diingat, jangkauan itu biasanya adalah selisih dari teratas dengan terbawah atau terbesar dengan terkecil. Nah, kalau di sini jangkauan itu konteksnya adalah jangkauan dari datanya. Dari sini teman-teman, dari datanya. Jadi bukan jangkauan antar kuartil atau H, tapi jangkauan datanya. Jadi selisih antara data terakhir dengan data pertama. 6x plus 3 dikurangi dengan x min 1. Nanti ketemu kayak gini, ketemu 5x plus 4. Disubstitusi lagi x-nya, x sama dengan 4 dimasukin, berarti 5 dikali 4 ditambah 4. Jadi sebenarnya ini main di, kalau untuk soal nomor 3 ini ya, ini main di apa namanya, rumus kuartil, kuartil data. Kalau untuk rata-rata, sebetulnya nggak perlu rumus yang X dibagi berapa, dibagi berapa, tapi cukup dengan dijumlah semuanya, kemudian dibagi dengan banyaknya data, gitu sih teman-teman. Mungkin cukup dari aku, gimana teman-teman?
Iya, untuk cari kuartil itu tergantung kita mau cari kuartil satu, 2, atau 3. Kalau kuartil satu ya X-nya masukin satu, kuartil 2 masukin X-nya 2, kuartil 3 masukin X-nya 3. Kalau untuk nilai N akan selalu sama. Selagi data yang dipakainya adalah sama. Misalkan data nomor 3 ini, datanya kan cuma satu ini ya, totalnya ada 7. Nah, berarti N-nya itu selalu 7. Ini di sini 7, 7, 7. Itu teman-teman. Mungkin dari aku cukup sekian ya karena waktunya udah malam juga ya teman-teman. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih pengen teman-teman tanyain bisa lewat WhatsApp grup. Langsung aja di grup mungkin di drop pertanyaannya nanti bisa aku bantu jawab juga via chat gitu teman-teman. Oke. Makasih banyak ya teman-teman. Nah ini jangan kalau misalkan mau di SS boleh sebelum aku hapus. Oke. 3, 2, 1. Oke, udah ya. Ini aku hapus. Pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Semoga bisa paham dengan penyelesaian-penyelesaian soalnya dan juga penjelasan dari aku gitu ya teman-teman. Makasih banyak dan juga mohon maaf atas tadi keterlambatannya ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Apri. Terima kasih. Oke, mungkin karena di sini Pak Apri eh, sedang ada urusan teman-teman belum bisa join lagi. Eh, untuk kelas hari ini cukup sekian. Aku tutup juga mewakili Pak Apri. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh eh, keluar dari Zoom meeting. Terima kasih teman-teman. Semangat belajarnya.